Menurut informasi, kuas yang berwarna kuning, bulunya kuning, terbuat dari bulu babi. Kalau terpegang, apakah tangan kita disamak, Pak Ustaz? Kuas yang terbuat dari bulu babi, salah satu ciri cara menciumnya dibakar. Bakar. Kalau bau rambut, itu bulu babi. Kalau kita terpegang kuas bulu babi, terpegang sepatu yang titik tiga kulit babi, bagaimana? Sama. Siram pakai air 7 kali, salah satunya pakai air tanah. Kenapa pakai air tanah? Ini agama Islam ini primitif nih. Apa pula pakai air tanah? Kenapa mesti pakai air tanah? Karena kuman dari anjing babi itu tidak mati dengan mama lemon. Dia matinya hanya dengan bakteri yang ada dalam tanah. Bakteri dalam tanah membunuh bakteri yang ada di anjing dan babi. Bakteri makan bakteri. Saya ingin bertanya Ustaz, mohon penjelasannya soal kias. Karena ada teman saya yang menganggap bahwa mengkiaskan sesuatu yang terlalu lemah itu tidak boleh, karena menurut dia seperti mengkiaskan lafaz niat yang dikiaskan pada saat Nabi berhaji, itu terlalu lemah. Jadi menurut mereka niat yang dikiaskan pada saat Nabi berhaji itu terlalu lemah untuk dijadikan dalil. Masalah terlalu lemah tak terlalu lemah bukan menurut akal dia, tapi menurut kitab usul fikih. Jadi jangan kata dia terlalu lemah kata siapa? Mengajilah kitab usul fikih, belajar kitab. Hadirkan Ustaz Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Ustaz yang anak-anak dari syariah itu, orang-orang syariah. Dr. Mawardi Muhammad Saleh, S1, S2, S3 syariah, usul fikih. Ustaz Samsudin Muir, usul fikih. Remaja masjid kita FSRNM, Forum Remaja Masjid Mutmainnah, itu khatam kitab usul fikih dengan Ustaz Samsudin Muir. Dalam usul fikih itulah dikaji kias. Jadi jangan lemah kata dia, lemah pula kata kita. Lemah kata dia, lemah. Kita pun ikut pula lemah. Jadi orang tak punya pegangan. Belajar kitab usul fikih. Dulu dipelajari usul fikih 2 SKS, fikih 2 SKS. Sekarang tak ada. Semua tak ada lagi. Dulu untuk fikih aja 7. Fikih, usul fikih, qawaidul fikih, asbab wan nazair, fikih muamalat, fikih munakahat, fikih siasah. 7 fikih. Sekarang fikih, Quran, hadis, sejarah disatukan jadi satu pelajaran. PAI, pelajaran agama Islam. PAI-nya dah. Apa benar orang yang berpaham mujassimah tak boleh jadi imam dalam salat? Orang yang betul-betul berpaham mujassimah itu kafir. Kalau betul dia mujassimah murni, dia kafir. Mujassimah itu apa? Jisim, badan. Dia bilang Allah itu berbadan, bahwa Allah itu bertangan, berkaki, bermata, macam saya ini, kata dia. Itu kafir, itu mujassimah murni itu. Batal dengan 2 ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak sama dengan Abdul Somad. Allah tak sama dengan kita. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan apapun. Bukan sekedar tak boleh jadi imam salat. Orang yang berpaham mujassimah murni sama Allah dengan makhluk. Disebutnya Allah itu sama macam anak muda yang belum tumbuh jenggot, amrad. Itu bisa jadi kafir. Nauzubillah. Apa azab hukum diberikan Allah kepada wanita yang mendukuni suaminya, memberikan makanan yang kotor agar dia bisa sementara supaya suaminya itu tunduk? Dimakanlah pinang muda. Pinang muda itu dikupas, ditelan. Tak boleh dikunyah, karena kalau dikunyah dia hancur, ditelan. Setelah ditelan, besok pagi keluar dia bulat-bulat. Setelah bulat dicuci, setelah dicuci dikikis, dimasukkan ke dalam makanan, dibacakan kakang tidak ngobosi belum terus lagi kunci-kunci. Saya pelajari, cuma tidak saya amalkan. Maka sejak itu patuhlah dia. Bang, pergi nanti adik mau pergi arisan, abang ngepel habis itu cuci ini, siapkan dia. Iya. Belum cuci. Apa hukumnya itu? Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhi 7 mubiqat. 7 yang membinasakan. Yang pertama asyirku, syirik. Yang kedua as-sihru, sihir. Dia gunakan magic. Dicurinya ujung kuku suami, dicuri ujung rambut, dibakar, dimasukkan ke kopi. Makanya laki-laki menjaga diri dari sihir, santet, bukan orang lain yang menyantet, istrinya sendiri menyantet. Sebelum tidur malam, bismillahirrahmanirrahim,
Al-Fatihah, Qul Huwallah, Qul Huwal Falaq, Qul Rabbin Nas, pangkal surat Al-Baqarah, ayat kursi, ujung surat Al-Baqarah. Yuk kita baca. Siapkan poinnya. Pagi, petang, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, dapat kalian bini tukang santet, tukang sihir, mendukuni, nauzubillah. Supaya patuh, supaya sami'na wa ata'na. Nggih. Sami'na wa ata'na. Nauzubillah. Apakah umat Islam atau partai yang di dalamnya orang Islam yang mendukung calon gubernur kafir sudah murtad, Pak Ustaz? Wa may yatawallahum minkum, siapa kamu yang memilih orang kafir menjadi pemimpin? Fa innahu minhum, maka dia itu kafir. Cara bertobatnya, berhenti dia dari situ, dia mandi tobat, sholat sunat tobat, berhenti dia dari mendukung orang kafir. Orang Pekanbaru memang tak ada mengangkat gubernur kafir, tak ada mengangkat wali kota kafir, tapi mengangkat anggota legislatif kafir banyak. 5 tahun ini dia menanggung dosanya. Selama duduk dia duduk meminta yang macam-macam. Oleh sebab itu dia mesti taubat nasuha, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah jenazah mereka tidak disolatkan karena mereka kafir, Pak Ustaz? Kalau dia tetap dalam kekafirannya, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, siapa di antara mereka yang melakukan perbuatan itu maka dia kafir. Kafirnya di situ bukan kufur nikmat. Kufur nikmat itu masih termaafkan. Kufur jahid karena dia memberikan walak dan baroknya kepada orang kafir. Auzubillah. Bagaimana kronologis aliran Syiah bisa muncul dan mengkafirkan Abu Bakar, Umar dan Ummul Mukminin? Hanya mempercayai Ali dan Abu Talib saja. Tapi muncul seorang laki-laki namanya Abdullah bin Sabah. Lalu kemudian dia tunjuk Nabi Muhammad, dia tunjuk Ali, ya Ali antallah, wahai Ali engkau Allah. Ketika meninggal Nabi Musa, maka yang melanjutkan perjuangan Nabi Musa itu adalah Yusha bin Nun. Yusha itu disebut dengan Joshua. Joshua. Maka dia dulu Yahudi, dia berkeyakinan seperti itu, bahwa setelah Musa meninggal turunnya ke Yusha. Lalu kata dia, setelah Muhammad meninggal maka turunnya kepada engkau wahai Ali antallah. Kata Ali, ente berhenti muji-muji saya, jangan ente katakan saya Allah, berhenti. Dia tak berhenti, kata Ali, bakar dia. Ali yang membakar, disebutkan di dalam kitab orang Syiah. Lalu kemudian kalau dia dibakar berarti ajarannya habis, Pak Ustaz. Orangnya dibakar tapi murid-muridnya terus mengajarkan itu. Maka dia katakan dari Nabi turun ke Ali, habis Ali turun ke Hasan, habis Hasan turun ke Husain, dari Husain turun ke Zainal Abidin, dari Zainal Abidin turun ke Imam Bakir, dari Bakir turun ke Ja'far Shadiq, dari Ja'far Shadiq turun ke Ali Ridha, sampai ke yang terakhir. Dan imam yang ke-12 sekarang sedang bersembunyi di Sirdap di Bukit Hira, tak keluar-keluar sampai sekarang. Mereka minta supaya imam yang ke-12 itu turun. Nanti kalau sudah turun, mereka yang akan menguasai alam semesta. Keyakinan-keyakinan yang batil. Kata Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir, kita tidak bisa bersama dengan Syiah dalam 5 titik. Titik pertama, mereka mengatakan Quran yang sekarang ini palsu. Quran yang asli ada pada imam dia, dipegang imamnya. Kalau memang dia katakan Quran ini palsu, kenapa dia waktu MTQ baca Quran ini? Kenapa waktu musabaqah? Kata imam dia, sementara yang asli ini kupegang, pakai yang palsu itu dulu. Itu logika dia. Yang kedua, mereka meyakini imam yang 12. Siapa yang tak percaya kepada imam 12, maka dia kafir. Yang ketiga, mereka mencaci maki Abu Bakar. Kita memuji Abu Bakar. Al-Khalifatul Awal, khalifah yang pertama, Abu Bakar ini Siddiq radhiyallahu an. Mereka Abu Bakar laknatullah alaih. Syekh Yusuf Qardawi dulu ikut dialog Sunni Syiah, terus rajin ikut dialog Sunni Syiah, dialog Sunni Syiah. Lama-lama dia keluar, ditanya orang, Syekh Qardawi, kenapa engkau keluar? Aku menyebut Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an. Mereka duduk di sebelah aku. Abu Bakar laknatullah alaih. Mana bisa aku duduk bersama? Misal bapak sholat tarawih, tiba-tiba bapak nyebut radhiyallahu an, kawan di sebelah laknatullah alaih. Bisa kita berkawan? Mana bisa? Keempat, mereka meyakini namanya badak, bukan badak. Badak ya betul, badak. Tuhan tidak tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang.
Ada akidah namanya bada. Yang kelima, mereka bertakiyah. Takiyah itu apa? Pura-pura mengikut. Jadi kalau dia berada di tengah orang NU, kamu apa? Saya NU. Kebetulan di situ banyak orang Muhammadiyah, saya Muhammadiyah. Kebetulan di situ banyak orang Perti, saya Perti. Namanya takiyah. Bahasa kitanya takiyah itu apa? Munafik. Menutupi status diri supaya selamat di depan orang banyak. Takiyah. 5 poin itu yang membuat kita tak bisa hidup bersama. Kertas terakhir. Bagaimana hukumnya kalau kita ikut korban tapi belum akikah? Apakah akikah dulu baru ikut korban? Inilah yang menyebabkan orang sekarang banyak tak ikut korban. Bapak kenapa tak korban? Saya belum akikah. Sampai mati dia tak pernah berkorban. Ibu kenapa tak? Saya belum akikah kemarin. Akikah Abdul Somad itu tanggung jawab ayah Abdul Somad untuk Abdul Somad. Sedangkan kurban itu tanggung jawab Abdul Somad terhadap diri Abdul Somad. Tak ada hubung kait antara akikah dengan kurban. Hasil muzakarah alumni Al-Azhar seprovinsi Riau tahun 2010 di Masjid An-Nur di sebelah kiri. Saya ikut notulen. Sudah ditulis dari buku 33 tanya jawab seputar kurban. Tidak ada hubung kait akikah dengan kurban. Bapak ibu yang belum akikah silakan berkurban. Akikah dengan kurban bukan macam wudu dengan sholat. Siapa yang tak wudu tak sah sholat. Yang belum akikah, yang kemarin dia kurban, ikut kurban. Akan datang kalau mau ikut kurban, kurban. Duit saya ada 4 juta Pak Ustaz, 4 jutaan. Mana yang saya laksanakan? Akikah. Yang belum akikah waktu kecil, balik dari sini beli kambing. Beli kambing, besok masa akikah. Saya datang kemarin jam. Kebetulan besok libur karena UIN sedang acara festival. Jadi besok siang saya datang. Kirim ke nomor WA yang saya kasih. Umur 40 akikah saja. Umur 50 akikah. Apa hukumnya? Boleh akikah setelah dewasa. Mana dalilnya? Aqwa an nafsi ba'da ma bu'itsa nabiyyan. Nabi mengakikahkan dirinya sesudah jadi nabi 40 tahun. Boleh. Menurut mazhab Syafi'i boleh. Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Menurut mazhab Hambali boleh. Syekh Albani mensahihkan hadis Nabi akikah setelah dewasa. Tapi mau akikah silakan. Akikah saja, jangan pula minta cukur rambut. Akikah saja, jangan pula minta balik nama. Akikah saja, jangan pula minta ayun bagi marhaban. Besok datang saya kemari sudah dengar dari jauh suara mikrofon marhaba ayyanut. Kok sangkut cucu dia ayun, nenek apa ayun? Nah, nanti ketika sudah akikah tahun depan acara kurban, astorlah kurban. Tapi kalau dia tidak ada duit, cuma 2 juta, mana yang saya dulukan? Mana yang lebih dekat? Kurban. Aku kurban lah. Akikah setelah dewasa hukumnya mubah, boleh. Sedangkan berkurban setiap tahun hukumnya sunnat muakkad. Kalau duit banyak, akikah dua-dua, kurban dua-dua. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kaji kita malam ini. Al-Hazimiyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang baik kepadamu. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah, wa la taqtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda, berikan taufikmu kepada kami agar kami dapat beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridhai ya Allah. Allahumma jma' bainana, satukan kami, kumpulkan kami dalam majlis ini ma'a nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jannatikal ula, nanti bersama dengan nabi kami yang kami cintai dan kami rindukan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam surga jannatul firdaus ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.